I got so much motherfucking design on right now. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cindy Kurnia Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini saya akan melanjutkan membahas materi bab 12 mengenai kepemimpinan sekolah efektif. Yang pertama itu ada konsep kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu berasal dari kata pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan benda. Pimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing dan menuntun. Menurut Siagin tahun 1986, kepemimpinan merupakan moto penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Menurut Terry tahun 1986, pemimpin merupakan hubungan antara seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama, proses memberi arahan. Yang kedua, memberi motivasi. Yang ketiga, mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. Dan yang terakhir itu mempengaruhi dan menggerakkan. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri tahun 2012, perilaku seorang pemimpin dapat melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan seperti faktor internal, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, faktor lembaga yang dipimpin, faktor-faktor legal, faktor-faktor lingkungan sosial, dan yang terakhir itu adalah faktor perubahan dan pembahasan. Selanjutnya itu ada teori kepemimpinan. Jadi teori kepemimpinan itu pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki pemimpin. Teori-teori tersebut menurut Said tahun 2010. Ada 5 teori. Yang pertama itu teori orang terkemuka, Great Man Theory. Yang kedua itu teori lingkungan, Environmental Theory. Yang ketiga teori pribadi dan situasi, Personal Situation Theory. Yang keempat teori interaksi dan harapan, Interaction Expectation Theory. Yang kelima teori humanistik. Selanjutnya itu ada syarat dan prinsip kepemimpinan. Jadi Asmerendi tahun 2012 mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki tingkat sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan atau stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan di bidang-bidang lain yang relevan. Yang keempat itu berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruksi, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan. Selanjutnya itu ada fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama fungsi instruksi, yang kedua fungsi konsultasi, yang ketiga fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Selanjutnya itu ada kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Black dan Moulton tahun 1964, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif. Yang pertama itu inisiatif, yang kedua inquiry, yang ketiga advokasi, yang keempat conflict solving, yang kelima decision making, dan yang keenam kritik. Selanjutnya itu ada kunci sukses kepemimpinan. Jadi kunci sukses kepemimpinan itu menurut Mulyasa tahun 2013 ada 10. Yang pertama visi dan misi yang mempengaruhi. Yang kedua itu tanggung jawab. Yang ketiga keteladanan. Yang keempat memberdayakan staf. Yang kelima mendengarkan orang lain. Yang keenam memberikan layanan prima. Yang ketujuh mengembangkan orang. Yang kedelapan
memberdayakan sekolah. Yang ke-9, fokus pada peserta didik. Dan yang ke-10, manajemen yang mengutamakan praktik. Selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri tahun 2012 ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama tipe otoriter, yang kedua demokratis, yang ketiga kendali batas, dan yang keempat tipe pseudo-demokratis. Baiklah teman-teman, sekian video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.